Saroler akan menjelaskan pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta biasa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta juga dapat diartikan sebagai peta referensi visual dari permukaan bumi. Biasanya dibuat dengan menggunakan titik-titik, garis, dan warna untuk menunjukkan fitur-fitur geografis dan informasi lainnya. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan telah digunakan oleh berbagai budaya untuk berbagai tujuan, termasuk navigasi, perencanaan militer, dan studi ilmiah. Peta memiliki berbagai fungsi, yaitu satu, navigasi. Peta telah digunakan selama ribuan tahun untuk membantu orang menavigasi dan menemukan jalan mereka di sekitar. 2. Perencanaan militer. Peta telah digunakan oleh militer selama berabad-abad untuk merencanakan dan melacak operasi militer. 3. Studi ilmiah. Peta dapat digunakan oleh ilmuwan dan peneliti untuk mempelajari dan memahami berbagai fenomena alam. 4. Perencanaan urban. Peta dapat digunakan oleh perencana kota dan pengembang untuk merencanakan dan mengembangkan kota dan kota. 5. Hiburan. Peta dapat digunakan sebagai alat hiburan seperti dalam permainan papan kartu pos dan game video. Selanjutnya mari kita bahas tentang letak dalam peta. Letak menggambarkan posisi relatif atau absolut suatu tempat di peta. Posisi ini bisa dijelaskan menggunakan koordinat geografi atau referensi lainnya. Toponimi adalah istilah yang merujuk pada nama-nama tempat yang ada di dalam peta. Nama-nama ini penting karena membantu kita dalam mengenali dan memahami lokasi-lokasi yang digambarkan. Toponimi tidak hanya menunjukkan lokasi geografis, tetapi juga bisa memberikan wawasan tentang budaya atau sejarah tempat tersebut. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Khairul Anam Ilham akan menjelaskan komponen-komponen peta. Jadi komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menyediakan informasi tentang area atau topik yang digambarkan, membantu pengguna memahami konteks peta. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan rasio jarak di peta terhadap jarak sebenarnya, bisa berupa garis, skala, atau pecahan numerik. Kemudian yang ketiga ada penunjuk arah. Penunjuk arah menunjukkan arah utara pada peta untuk orientasi yang benar. Yang keempat ada simbol. Simbol atau gambar atau ikon yang mewakili berbagai fitur peta seperti jalan atau bangunan dengan arti yang dijelaskan di legenda. Yang kelima ada mata angin. Mata angin menunjukkan arah utama, utara, timur, selatan, barat, dan kadang-kadang arah tambahan untuk orientasi peta. Yang keenam ada legenda. Legenda menjelaskan arti simbol dan warna yang digunakan di peta agar pengguna dapat memahami informasi yang digambarkan. Kemudian yang ketujuh ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis bintang dan bujur yang menunjukkan koordinat geografis untuk menentukan posisi di peta. Yang kedelapan adalah sumber dan tahun pembuatan, memberikan informasi tentang asal data peta dan tahun pembuatan untuk menilai keakuratan dan relevansi. Kemudian yang kesembilan ada inset. Inset merupakan peta kecil yang menunjukkan detail tambahan atau area yang lebih luas untuk memberikan konteks lebih lanjut. Itulah tadi komponen-komponen dari peta. Peta memiliki 3 jenis, yaitu peta umum. Peta umum terbagi 3 bagian: peta dunia, peta topografi, peta khusus. 2. Peta khusus. Peta khusus terbagi 3 bagian, yaitu peta persebaran, peta cuaca dan iklim, peta penggunaan lahan. 3. Peta digital. Peta digital terbagi 3 bagian, yaitu peta garis, peta foto, peta timbul. Jadi, mari kita melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Nur Rahma Raub. Dan peta juga memiliki jenis, yaitu sebagai berikut. Ada berbagai jenis peta yang digunakan untuk tujuan yang berbeda, termasuk peta topografis, peta politik, peta astronomi, dan peta tematik. Setiap jenis peta dirancang untuk menunjukkan informasi tertentu dan biasa memiliki fitur dan elemen yang unik. Secara keseluruhan, peta adalah alat yang kuat untuk memahami yang berkomunikasi tentang permukaan bumi dan fitur-fiturnya. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan telah digunakan oleh berbagai budaya untuk berbagai tujuan. Dengan memahami komponen-komponen utama dan jenis-jenis peta, Anda dapat
Anda dapat memahami lebih baik bagaimana mereka dibuat dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami di sekitar Anda. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya.